Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah masih semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kita sudah memasuki semester 2. Nah, di semester 2 ini berharap teman-teman semakin semangat, semakin lebih baik lagi, semakin disiplin. Dan yang sudah disiplin dipertahankan. Untuk yang mungkin masih ada, misalnya ada yang kurang, hal-hal yang kurang di semester 1 diperbaiki. Oke teman-teman, kita semakin lebih baik lagi. Oke, kemarin sudah dibahas ya oleh Bu Amel sedikit mengenai apa-apa yang akan dipelajari di tema 6 ini ya. Tema 6 ini kita akan membahas mengenai puisi. Untuk lebih jelasnya disimak video dari Bu Risma ya. Oke, sebelumnya Bu Risma ingin kita sama-sama berdoa dulu yuk. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, disimak baik-baik ya video pembelajaran dari Bu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, solih-solihah, hari ini kita akan membahas mengenal puisi dan ciri-cirinya. Di pertemuan pertama sempat dibahas sedikit ya oleh Bu Amel tentang puisi. Jadi puisi itu apa sih? Nah, puisi itu merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Jadi puisi itu apa teman-teman? Sebuah karya sastra yang berisi curahan hati, curahan perasaan seorang penyair ya, mengenai apa yang dirasakan, apa yang dilihat, atau apa yang dipikirkan dalam bentuk kata-kata. Nah, seorang penyair bisa juga disebut dengan pengarang puisi. Nah, puisi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada penyusunan baris dan bait dan juga rima dan irama. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum ke selanjutnya, coba Bersma ingin bertanya lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan puisi? Ya, ucap puisi itu berupa karya sastra yang berisi berisi curahan perasaan seorang penyair mengenai apa yang dirasakan, dilihat, atau dipikirkan yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Masya Allah, keren banget. Sudah pada paham ya mengenai makna puisi. Oke, selanjutnya kita ke ciri-ciri puisi. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi. Puisi itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terdapat baris dan bait. Nah, puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau ada sedikit iklan. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris. Adapun terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Nah, jadi teman-teman kalau di dalam sebuah teks, tahu kan teks ya, di dalam sebuah teks itu kan biasanya ada kumpulan beberapa kalimat yang dinamakan dalam paragraf ya, yang agak menjorok ke dalam itu namanya paragraf. Nah, kalau di teks itu namanya paragraf, kalau di dalam puisi itu dinamakan dengan bait. Oke, seperti contoh yang Bu Risma berikan. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman dihentikan dulu sejenak videonya, terus teman-teman bisa screenshot dan dicatat ya, yang mana yang dinamakan baris, yang mana dinamakan bait. Oke, untuk lebih pahamnya.
Sampai sini paham ya, solih-solihah? Oke, ciri yang kedua yaitu rima dan irama. Nah, di sini rima merupakan keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Nah, rima ini berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Jadi, irama ini berkaitan dengan panjang pendeknya bunyi ketika teman-teman nanti membacakan puisi ya. Yaitu apa irama? Keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Nah, selain irama ada juga rima. Rima ini merupakan persamaan bunyi akhir yang ada dalam tiap baris puisi. Apa yang dinamakan rima? Rima merupakan persamaan bunyi akhir yang ada dalam tiap baris puisi. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Untuk rima seperti contoh yang akan Bu Risma berikan. Jadi mohon disimak dengan baik. Oke, selanjutnya beberapa jenis rima yang terdapat dalam puisi. Yang pertama, rima ABAB. Itu puisi yang berima ABAB sering juga disebut puisi berima silang. Kenapa dibilang berima silang? Nah, di sini diberi penjelasan ya. Puisi berima silang yaitu dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara saling silang. Kok saling silang sih, maksudnya terjadi secara selang-seling ya. Nah, contohnya adalah belajar giat setiap hari tanpa jemu dan tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah, di sini di baris teman-teman bisa perhatikan ya, di baris pertama dan ketiga itu berakhiran i, begitu juga di baris kedua dan keempat berakhiran u. Oke, teman-teman, understandable, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya rima ABBA. Nah, dalam puisi ini disebut rima dalam puisi ini disebut dengan rima peluk, yaitu bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Jadi pada awal baris dan akhir baris ya, atau bisa disebut baris pertama baris keempat, baris kedua dengan baris ketiga. Nah, contohnya di atas karpet merah berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok bak sang putri, mengenakan busana indah terpatri, semua terpesona akan kecantikannya. Kok jadi kayak baca pantun ya? Apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini tuh coba dilihat ya, di baris pertama dan keempat itu berakhiran A, sedangkan baris kedua dan ketiga berakhiran I. Pasti teman-teman sudah paham ya. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu rima AABB. Nah, rima ini dalam puisi disebut juga dengan rima pasangan. Kenapa disebut dengan rima pasangan? Yaitu karena pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris kedua, dan juga baris ketiga dengan baris keempat. Nah, jadi di sini tuh kenapa disebut rima pasangan? Karena tadi ya pasangannya itu baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga dengan keempat. Kalau yang pertama kan tadi yang AB itu kan selang-seling. Terus kalau yang ABBA itu yang peluk. Nah, kalau ini yang berpasangan, saling
sama, berarti tidak ada apa sih maksudnya tuh, kayak kelongkap-longkap gitu. Nah, contohnya ya di sini. Ingin ku memiliki suara merdu agar ku dapat menyanyikan sebuah lagu sebagai hiburan untuk seluruh handai tawan dalam sebuah pertunjukan yang dipenuhi para seniman. Nah, di sini dilihat ya, sama-sama memiliki persamaan ya. Baris pertama dengan baris kedua memiliki persamaan bunyi akhir yaitu U. Sedangkan baris ketiga dan keempat memiliki persamaan bunyi akhir yaitu N. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya jenis rima yang terakhir yaitu rima A A A A. Nah, kenapa disebut rima A A A A? Nah, rima ini disebut juga dengan rima berirama disebut juga dengan puisi berima terus. Maksudnya itu puisi yang berima terus adalah puisi yang memiliki persamaan bunyi sama di semua barisnya. Jadi mau baris pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu sama. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Burung terbang, maaf ya teman-teman. Oke, seperti contohnya, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Nah, di sini berakhirannya sama ya, i semua. Oke teman-teman, paham ya sampai sini? Ini adalah jenis rima yang terakhir. Oke, yang dibahas. Jadi teman-teman paham ya tadi ya. Yang ini adalah rima yang disebut juga puisi berima terus atau bersajak. Rimanya itu A A A A. Oke. Oke teman-teman, terima kasih solih-solihah yang sudah menyimak videonya dengan baik. Oke, Bu Risma ingin memberikan kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah teman-teman bisa mengenal, memahami puisi dan juga ciri-cirinya. Jadi puisi itu adalah apa puisi? Ya, puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh penyair yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Oke, puisi itu memiliki dua jenis ya. Yang pertama, bukan dua jenis maksudnya. Puisi itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, terdapat bait dan baris. Yang kedua, terdapat irama dan rima. Rima sendiri terdiri dari 4 jenis ya. Yang pertama ada rima A B A B. Yang kedua ada rima A B B A. Yang ketiga yaitu rima A A B B. Dan yang keempat ada rima A A A A A. Oke, paham ya teman-teman? Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika teman-teman ada masukan atau ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman bisa japri ke Bu Risma. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugasnya akan diinfokan melalui grup PJJ. Oke teman-teman, untuk mengetahui siapa nih ya yang sudah menyimak video pembelajaran, jadi teman-teman silakan meninggalkan komentar pada YouTube. Oke, berkomentar dengan baik dan bijak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.